cek kepada siswa-siswi yang baris ke depan, satu langkah ke depan. Kepada Bapak Ibu wali, orang tua atau wali dari kelas 9 dimohon untuk mendampingi putra dan putrinya di depan. Sekali lagi, kepada orang tua atau wali dari kelas 3 dimohon untuk mendampingi putra dan putrinya di depan. Monggo. Untuk siswa atau siswi menghadap kepada orang tuanya. Membungkuk, mohon maaf, sebelum duduk, sebelum orang kepada kami. Ya. Untuk anak saling sama orang tuanya, tangan kanan saling. Orang tua tangan kiri memegang pundak anak sebelah kanan. Saling. Orang tua memegang pundak anak sebelah kanan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Untuk siswa-siswi bisa berdiri. Ada di depan. Selanjutnya yaitu pengembalian siswa-siswi kelas 9 kepada orang tua. Kepada Bapak Bisri Mustafa dipersilakan. Bapak Ibu wali murid kelas 9, anak-anakku kelas 9 yang akan lulus pada tahun 2020 ini. Anak-anak adalah amanah orang tua. Amanah kepada Bapak Ibu guru menjadi anak-anak jangan memberatkan tugas orang tua. Bantu orang tuamu untuk mendidik dirimu sendiri. Bantu orang tuamu menjaga amanah berupa dirimu sendiri, agar menjadi anak-anak itu kebanggaan orang tua, kebanggaan Bapak Ibu guru, dan kebanggaan semuanya. Bapak Ibu guru mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam mendidik selama 3 tahun. Kepada Bapak Ibu wali murid dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena selama 3 tahun tentu banyak kekurangan dari teman-teman Bapak Ibu guru. Selanjutnya dari Bapak Ibu wali murid yang mewakili anaknya dan mohon untuk memberikan sepatah patah kata. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim serta ucapan Alhamdulillah, anak-anak kami kelas 9 kami kembalikan, kami pasrahkan sebaik-baiknya kepada orang tua masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Dewan Guru MTS Salatiga kami karena sudah bersabar dalam mendidik putra putri kami selama 3 tahun. Yang kedua, kami selaku wali murid meminta permohonan maaf kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin selama pembelajaran di sekolah anak-anak kami melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada wali murid dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada anak dan kelas 9 dipersilakan kembali ke tempat semula. Acara yang kelima, yakni Maulidah Hasanah sekaligus doa, yang akan dihaturkan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Ahmad Suhan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insana biqalam. Allahumma insana malam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dulam amma ba'du. Hadratul Mukarramin, Dumateng sedaya pengurus yayasan Salafiyah, guru sedaya kang hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan kang hormati, Dewan Guru MTS Salafiyah Al-Amin, sedaya kang hormati, Bapak Ibu wali murid dari kelas 7 sampai kelas 9 MTS Salafiyah Al-Amin, yang kami hormati anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9 yang kami hormati hadirin penonton. Pertama-tama memberi kesenangan puji syukur dan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah kita ditakdir Allah bisa berkumpul di Madrasah Tsanawiyah Al-Amin Guru dalam acara pelepasan kelas 9 dan penerimaan rapor kelas 7 dan kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, kang dados panutan kita, kang tansah kita ajeng-ajeng sahabatipun, mugi kita sedaya benjang wonten yang mulyama dipun syafaati dengan kanjeng Nabi. Allahumma amin. Berkenaan kalian pendidikan,
kalau bagi matur tentang pendidikan. Pendidikan dalam kacamata Islam itu sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu yang pertama diturunkan pada Nabi Muhammad SAW berkenaan erat dengan pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang turun ini pertama Iqra, bacanya. Sesuai dengan pendidikan yang sekarang, kurikulum merdeka, bahkan kurikulum yang baru, almi yang belum terbit, itu kaitannya dengan membaca, literasi dengan membaca. Apa yang dibaca nyantek saja. Dalam Islam yang dibaca bukan hanya teks, tapi yang tersirat di alam semesta ini hendaknya semuanya dibaca. Baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat qauliyah, itu hendaknya dibaca karena di dalamnya banyak pengetahuan, di dalamnya banyak hikmah yang bisa bermanfaat bagi umat manusia. Allah yang mengajari umat manusia dengan perantara kolam. Ini artinya dengan lewat pendidikan. Apa yang diharapkan oleh Islam ini akan tercapai, yaitu terwujudnya manusia yang iman, berilmu dan bertakwa. Oleh karena itu penting sangat ibu-ibu anaknya lantas hanya mengenyam pendidikan di MTS Sarabiyah Al-Amin maupun di Penaturake saking wakil pengurus yayasan, saking wakil kepala MTS Sarabiyah Al-Amin, bahwa pendidikan ini sangat penting. Karena dengan pendidikan itu sebagai wasilah perantara anak-anak untuk menggapai sukses di masa depan. Pendidikannya Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki sukses dunianya, hendaknya dia berilmu. Imam Al-Ghazali ngendika, bekali anakmu dengan ilmu. Seandainya anakmu itu fakir, maka ilmu akan jadi harta. Seandainya anakmu kaya, maka ilmu itu akan jadi penghias diri. Ini sangat penting. Pendidikan ini sangat penting. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa mendaki akhiratnya sukses, akhiratnya selamat, hendaknya mereka berilmu, yaitu ilmu ada. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki dunianya dan akhiratnya sukses, hendaknya dia harus berbekal ilmu. Oleh karena itu pendidikan dalam Islam bukan hanya sebatas 1 tahun sampai 12 tahun. Yang direncanakan pemerintah kan pendidikan 12 tahun. Islam bukan merencanakan pendidikan 12 tahun, tapi Islam merencanakan pendidikan seumur hidup. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu dari ayunan sampai masuk liang. Ini semuanya ini menunjukkan pentingnya pendidikan. Sebab
dengan anak-anak kita bekali dengan ilmu terlebih ya, ilmu agama. Ini wajib. Kaitannya belajar ilmu agama, kaitannya dengan wajib, hukumnya wajib. Orang tua kalau tidak memberikan itu, maka orang tua ya melakukan kesalahan besar pada anak-anaknya. Jadi hal yang wajib, hukumnya wajib, orang tua wajib memberikannya. Kalau orang tua nggak bisa, maka orang tua harus memasrahkan pada guru yang bisa mengajarkannya. Kalau kita sebagai muslim, hendaknya anak-anak kita ini paham betul ilmunya tentang sholat. Dari syarat rukun sholat, bahkan mubtilatus sholat, anak-anak kita wajib tahu, wajib mengerti. Kalau tidak mengerti, orang tua dosa, tidak mengajari. Orang tua sudah menitipkan di madrasah ini, kita ini berarti mengemban amanah tadi sudah disampaikan Pak Bisri selama 3 tahun. Ya. Sudah diajari, berusaha Bapak Ibu guru mengajari tentang tata krama, tentang ilmu fikih, tuntunan sholat, sudah diajari. Ternyata masih ada kekurangan, tapi Bapak Ibu guru sudah berusaha untuk mengajarkannya. Nah ini ternyata selama 3 tahun belajar di sini, ibu-ibu cek anak-anaknya sholatnya di mana. Kalau masih ada kekurangannya, ini sudah dipasrahkan dengan berarti tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu guru sudah berusaha selama 3 tahun ini mendidik ya, dengan baik. Jadi mudah-mudahan apa yang didapat di Madrasah Sanawiyah ini selama 3 tahun untuk kelas 9, mudah-mudahan diamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi pendidikan dalam kacamata Islam itu sangat penting, sehingga dicanangkan pendidikan seumur hidup. Karena apa? Bukan hanya sebatas untuk meraih sukses dunia, tapi dengan pendidikan dijadikan perantara meraih keduanya, yaitu sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Apa ulama yang kiai? Enggak. Ulama itu bersifat luas, mereka yang berpengetahuan. Jadi dengan pengetahuannya membuat dia tahu kuasa Allah dan takut kepada Allah. Jadi pandai ilmu kedokteran dengan tahu bermacamnya penyakit yang dia deteksi, dan semuanya obat sudah disiapkan oleh Allah. Alangkah bahwasanya Allah, sehingga seorang dokter takut kepada Allah. Seorang ahli matematika bisa dengan berhitung itu membuat seorang ahli matematika takut kepada Allah. Seorang ahli matematika itu filsafatnya sama dengan orang belajar Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kumpulan dari Al-Quran, 30 juz 114 surat terkumpul dalam Fatihah. Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat terkumpul dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam bak terkumpul pada titiknya bak 1. Seorang ahli matematika pasti mengawali dari itu, sehingga dia takut kepada Allah. Dari titik yang 1. Siapa itu? Wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama, bukan yang dikendaki di situ ulama adalah para kiai saja, ya, tapi orang-orang yang berilmu dengan ilmunya mengantarkan mereka takut kepada Allah. Oleh karena
khususnya wali kelas 9, ya, anak-anaknya supaya diberi semangat, diberi dorongan untuk melanjutkan sekolah, bisa di pesantren, bisa di madrasah aliyah, SMK, SMA, sesuai dengan skill mereka. Dia punya cita-cita apa? Kalau cita-citanya sebagai guru PAI, maka jangan sekolahnya melanjutkannya jangan ke SMK. Kemarin ada Pak Udin yang lulusan 5 tahun yang lalu, 3 ya, di SMK. Kuliahnya kemudian di IAIN. Oh, nah ini gak jelas kami, karena ini membuang waktu 3 tahun. Jadi kalau kamu tujuannya ke sana, maka hendaknya sekolahnya itu di aliyah. Karena kamu ingin jadi guru PAI. Jadi anak-anak harus tahu, kiranya mau melanjutkan ini nanti setelah ini kita kemana, itu harus sudah terpikirkan, ya, sehingga tidak bolak-balik membuang waktu. Ya, kalau ingin menjadi guru matematika, ya di SMA, iya Pak ya, di SMA nggak ada jurusannya ya, matematika ada, SMK. Nanti di SMK nggak ada, di SMA. Ya, ingin jadi guru bahasa Indonesia ya di SMK, jangan di SMK, karena SMK itu ke jurusannya apa, komputer, mesin atau yang lain, ya, mungkin seperti itu, disesuaikan. Jadi anak-anak disemangati untuk melanjutkan sekolah, jangan sampai tidak sekolah. Ya. Karena tadi ya, untuk meraih suksesnya itu sesuai yang dikatakan Imam Ghazali, ilmu itu akan menjadi hartanya, jalan untuk maisahnya lewat ilmu sesuai dengan bidangnya. Kalau dia sudah berduit, sudah kaya, maka ilmu akan menjadi penghias ilmu. Kaitannya dengan pendidikan ini, seorang guru itu pasti ada suka dukanya di dalam waktu mengajar. Begitu juga seorang murid ketika belajar di sekolah selama 3 tahun di jenjangnya, pasti ada suka dukanya. Terlebih bapak ibu guru yang bukan hanya berjenjang 3 tahun, ya, dari mulai melahirkan sampai sekarang, bahkan sampai sudah dewasa, sudah berumah tangga saja, bapak ibu itu masih merasakannya. Bahkan sampai setelah meninggal bisa merasakan suka duka itu. Kalau awalnya saya suka duka seorang guru, yeah. Sukanya seorang guru itu sangat senang, bangga dengan murid-muridnya. Ketika muridnya ini satu, ya, bermodal akal, jadi murid yang berakal. Yang kedua, mau diajak berpikir. Murid berakal, pintar, tapi tidak mau berpikir, susah gurunya, susah mengaturnya. Jadi sukanya seorang guru itu, senangnya seorang guru ketika punya seorang murid, muridnya itu berakal, mau diajak berpikir. Yang ketiga, sopan, tawadhu kepada guru. Kadang-kadang di tingkatan sekolah menengah pertama, sanawiyah atau SMP, banyak cerita tuh murid yang berani pada guru. Ini betul, banyak. Di sini saja ada kok. Ya. Biasanya nambah terus menemukan madep itu pulang. Ibunya matur, Pak Mat, anak pulang betul kurang sekolah. Begitu sekolah, ya kan sekolah. Pak Mat sih ngomong. Ini berangkat. Tapi kalau betul nanti tempeleng lari-lari betul nanti, molok-molok betul nanti. Kalau tak ngerti persoalannya ada, kamu gak sekolah.
jam 3 baru dibina kok sebenarnya asalkan ke sekolah boten dolan enggak ya dibatasi kamu punya tugas kok sekolah. Jadi kamu punya tugas. Nah bapak ibu kadang-kadang awalnya kesel mantu damel bahkan sampai kontrol putra putri pun ngerti nggak? Lebih-lebih orang tua sekarang mama yang tidak pegang hati nggak bisa kontrol. Nah bapak dulu sangat lihat jam sekian loh, ini nomornya anak saya kok masih ya, bisa kontrol murid-muridnya. Kamu jam sekian kok ini kok ya masih aktif. Nah ini artinya anak ini tidak tidur. Jadi sangat penting sukanya seorang guru tadi ketika muridnya itu berakal dan mau berpikir. Yang ketiga sopan santun, punya tawa. Kemudian dukanya seorang guru bagaimana? Ya, sedihnya seorang guru kepada muridnya bagaimana? Ya, sedihnya seorang guru ketika punya murid ya berakal tidak mau berpikir, lebih-lebih kurang cerdas tapi tidak mau belajar. Nah ini sangat sedih, sangat prihatin. Tapi semuanya tadi oleh seorang guru tidak putus asa. Ya, seorang guru tidak putus asa menghadapi berbagai macam jenis atau berbagai macam masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Jadi seorang guru tidak intinya ya, pakai aju pamungkasnya yaitu doa. Dalam sholat 5 waktu pasti terlantur doa untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya. Bahkan di tengah malam dilantunkan doa untuk anak dan muridnya. Alhamdulillah kadang-kadang di sekolah nggak pakai pinter, ya, pengetahuannya terbatas. Tapi ternyata setelah keluar dari MTS jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang sopan. Tadinya nakal tapi ternyata ketika sudah keluar di masyarakat jadi anak-anak yang baik. Ini banyak. Jadi bapak ibu guru walaupun ya menghadapi hal yang sulit tidak putus asa untuk mengembangkan amanah tadi, sehingga suka dan dukanya seorang guru tadi ya dikembalikan kepada Allah dengan melanjutkan doa, pasrah kepada Allah, sehingga dengan kepasrahan itu anak-anak tadi diberi hati yang baik, diberi keluluan hati yang baik. Suka dukanya seorang murid ya, sukanya rasa senangnya seorang murid ya, sebagaimana yang pernah kami baca menurut Imam Al-Ghazali, yaitu ketika ya punya seorang guru yang perhatian, yang berhati lemah lembut menghadapi muridnya. Karena mengajar seorang, mendidik seorang itu tidak bisa disamaratakan, tidak bisa. Dia dalam olah pikir mungkin terbatas, tapi dia punya skill, punya kemampuan. Jadi jangan, jadi murid itu kalau punya guru yang seperti itu, dia sangat suka, dia sangat senang. Walaupun dia dimarahi baratnya, tapi dengan kemarahan yang ya didasari dengan rasa kasih sayang. Marahnya seorang guru tadi bukan sebagai cambuk, tapi sebagai obat. Kalau sebagai obat, ya walaupun itu terasa pahit, ternyata setelah tahu manfaatnya, dia akan menyadari bahwa ya bapak ibu guru itu marah sama saya, ngomel sama saya, ternyata itu semuanya ya ada kebaikan, banyak terjadi kebaikan. Jadi sukanya seorang
seorang murid kalau banyak bapak ibu guru itu perhatian pada muridnya. Nah, dukanya seorang murid ketika seorang murid itu belajar tanpa pendamping, ini ya keluar dari kaidah keberhasilan ilmu. Karena apa? Seorang murid itu butuh pendampingan seorang guru. Jadi Pak Irsan Mustadi termasuknya suksesnya seorang yang belajar ketika dia yang mendapatkan bimbingan seorang guru. Jadi guru itu ya dalam kehadiran guru bagi anak-anak itu sangat penting. Kalau guru ya hadir, itu anak berduka. Terakhir, suka dukanya seorang bapak ibu wali murid. Bu, dengan sampai saat ini sudah dibahagiakan anak ibu apa deh? Sudah merasa dibahagiakan anak ibu apa deh? Halo, Bu, anak-anak sudah bisa membahagiakan jenengan apa deh? Dereng. Tapi jenengan ketika dengar anaknya membaca ayat suci Al-Quran, anaknya habis sholat, berdoa, jenengan bahagia betul? Alhamdulillah, anak-anaknya bisa ngaji, dia senang dengan itu kesenangan dunia. Kalau anak ini jadi anak yang sopan, anak ini ya jadi anak yang suka mendoakan orang tua, itu akan didapatkan di dunianya. Terlebih nanti kalau bapak ibu guru, bapak ibu wali murid ini sudah kembali kepada Allah, itu akan sangat terasa. Karena ketika seseorang di alam barzah, itu tidak ada yang diharapkan kecuali doanya anak-anaknya yang soleh, dan itu tidak terputus. Oleh karena itu harus punya cita-cita, anak saya harus jadi anak-anak yang soleh solehah yang bisa mendoakan aku. Ini jangan intinya terus berusaha untuk itu. Karena apa? Kata Nabi, ya, amal anak, amal cucu ini akan diperlihatkan pada orang tua. Tu'radu amal ahya ilal ammat wa wajadu khairan faqad itu. Amalnya yang masih hidup, amalnya anak, amalnya cucu itu akan diperlihatkan, ya, orang tuanya akan diperlihatkan pada kakek neneknya. Ketika amal itu amal baik, maka dia akan senang dan memuji kepada Allah. Sebaliknya kalau amal itu tidak baik, maka dia akan merasa sedih. Umpami, saya memberikan gambaran umpami. Ada putra putri jenengan itu, ya, ditangkap polisi, kamu ditelepon, Bu, anak si A ini putranya jenengan ini, sama ini Polres Tuban, jenengan jatuh rawuh. Kira-kira sampean senang apa sedih? Senyum apa nangis? Nangis kan ada. Oleh karena itu anak-anak ini amanat titipan Allah yang harus diberikan kemuliaan. Mau disampaikan Pak Bisri, ya, hati akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu. Dimuliakan dengan apa? Dengan pendidikan. Karena dalam hadis yang lain, alimu auladakum fa innahum makhlukuna fi ghairi zamanikum. Beri pendidikan yang baik anak-anakmu kalau anak-anakmu hidup pada zaman yang tidak sezaman. Ya, zaman anak ini, ya, dalam persaingan hidup baratnya, ya, sekarang mencari kerja saja itu, ya, lapangan kerja tidak mencukupi untuk mereka, sehingga persiapannya sangat
ketat. Tadi Pak Mat itu teralihah, Bapak Kepala itu juga dari pulau, anaknya sudah lulus tapi belum kerja. Terus ada teman baru lulus 1 tahun langsung ke PNS, langsung ikut ujian kemarin lulus, Pak Mat diaturi tasakuran. Tak lihat jejaknya, jejak pendidikannya. Terakhir dia kuliah itu ya S1-nya sebenarnya kan 4 tahun, normal 4 tahun, ini 6 tahun. Dia tadinya di PAI pindah di Syariah, sudah tahu baca nol lagi. Nah itu dia sambil hikmah di pesantren. Setelah dia keluar kemarin langsung ikut daftar PNS itu diterima. Nah itu anaknya ya sampai saat ini dia itu masih di pesantren dan dia ditugaskan di Gunung Ngawi, katanya wilayah Gunung Ngawi. Nabi pun dia tetap sak baca sama pesantren sampai nonton. Nah mungkin ke barokah dunia kiai jarang masuk Pak langsung keluar langsung bisa. Nah itu yang baik Pak Yai Marzuki Mustamar Pemalang itu. Nah itulah nanti diterima itu Bapak Ibu monggo anak-anaknya dididik dengan baik sehingga kamu jenengan itu sangat merasakan senang dunia dan akhirat dari sahabat anak. Dukanya seorang orang tua itu baik di dunia dan di akhirat itu karena anaknya tidak patuh kepada orang tua, anaknya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka itu paman sering kadang-kadang anaknya uangnya ditutupi dibuka, bayar sekolah gak sekolah, ditanglepi berikut ke paman dan ini berkorban curi berkata-kata betul. Jadi monggo ada putra yang harus mengatakan itu susah. Ada anak-anak yang sulit untuk diatur, orang tua akan bisa. Mudah-mudahan anak-anak ini dari kelas 7 sampai kelas 9 terlebih kelas 9 setelah keluar ini jadi anak yang baik, patuh pada orang tua dalam hal kebaikan. Karena itu kalau kamu tidak patuh pada orang tua dalam kebaikan akan menyusahkan orang tua. Terlebih ketika orang tua sudah meninggal, ya amalnya disampaikan tadi ternyata amal yang tidak baik, dia akan nangis di alam kuburnya. Ya, jadi singkatnya kesimpulannya pendidikan dalam kacamata Islam sangat penting. Ya, Kanjeng Nabi dawuh tuntutlah ilmu dari ayunan sampai mati, karena ilmu itu yang akan membuat jenengan takut kepada Allah. Dengan berbekal ilmu menjadi hamba yang takut kepada Allah. Sak manten ingkang saged kulaturake, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo langsung. Monggo acara punika kita tutup kanthi wawasan doa. Mugi perkumpulan punika, pertemuan punika diberkahi dalam Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi amman wa ibadah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'arifika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril hamdi lillah wa la ilaha mustaqim ala alihi wa sahbihi wa qadri min darajati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il amwat afatat bilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuqarribuna sallallahu min jami'il khairati hayat dan mamat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'u biha qulubana wa tarfa'u biha qulubana wa tahdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi qawmana wa tahdi biha qulubana wa tulina biha qulubana wa tukrimuna biha
والكرم مع جلالنا وتكسير بأقوالنا وولدنا تولد أكبرنا وترسلنا وتمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام برحمتك وصل وبارك على سيدنا محمد عليه ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبصر بالقرآن أجمعين مجعلنا ولدنا تلامذنا جماعتنا بلدنا جزيانا من أهل العلم وعلى الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشهوات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا طيبا باركا نسألك الهدى والغنى نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن عافية تشفى وأن نسمع ما لا ينفع نعوذ بك من جهل البلاء والشقى والشقى وسنة الأعداء ومن الحق والحق ومن اتباعه وأن الباطل باطلا ممكن بين قول قول ولا أهل أهل الصالحات بقولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا غفرته لمن فرجته ولا دينا إلا قضيت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا سيدي يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pertemuan wali murid telah berlangsung dengan lancar dan aman. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara demi acara telah kami sajikan. Dengan dikumandangkannya doa, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, himbauan kepada bapak-bapak tamu undangan dimohon untuk beramah-tamah di kantor yang menghadap ke timur. Monggo. Untuk Bapak dan Ibu wali murid kelas 7, 8, dan 9, penerimaan rapot berada di kelas masing-masing. Untuk kelas 9 berada di kelas ini yang di tempat panggung kelas 9. Untuk kelas 8 berada di tengah, dan untuk kelas 7 berada di paling timur. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu wali murid kelas 7, 8, dan 9, penerimaan rapor dilaksanakan di kelas masing-masing. Untuk kelas 9 berada di kelas paling barat, tepatnya di panggung. Kelas 8 berada di tengah, dan kelas 7 berada di paling ujung timur. Terima kasih.
paluin tunduk. Pengira.